Rasulullah ini tidak pernah ihtilam, mimpi basah sama sekali. Ini menunjukkan setan tidak bisa sama sekali berpeluang untuk masuk kepada wilayah batin Nabi. Ya bagaimana tidak? Tempat yang biasanya manusia ini dikunjungi oleh setan, ada satu titik daging hitam dalam dada ini, setan biasanya transit di situ. Nabi Muhammad diambil tempat itu. Walaupun Nabi Muhammad tidak mungkin dihinggapi oleh setan, tetapi kemudian untuk memastikan benar-benar tidak ada peluang, ditunjukkan oleh Allah dengan dibelah dadanya sejak kecil itu. Kemudian umur 10 tahun dibelah lagi sebagai penguat. Usia 40 menjelang turunnya wahyu, dibelah lagi, disucikan lagi. Sudah suci, disucikan lagi. Ini tuhrin ala tuhr, ya. Bagaimana kalau sudah suci disucikan lagi? Tambah suci. Menjelang Isra Mi'raj ditambah lagi. Maka sudah tidak ada peluang sama sekali untuk menilai batin Nabi. Beliau sudah terlapisi kesucian yang luar biasa. Nah, sementara ihtilam, mimpi basah itu biasanya kalau orang-orang manusia, orang biasa ya, yang datang itu setan ya. Setan datang masuk dalam mimpinya berupa seorang wanita, apa, akhirnya mimpi basah. Nah, itulah kemudian Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam, terus tidak pernah tasa'ab, membuka mulutnya karena kekenyangan atau karena ngantuk ya. Apa awai, bahasa Indonesianya menguap, tidak pernah sama sekali. Ini menunjukkan normal kondisi pencernaan Nabi. Jadi orang yang sedikit-sedikit menguap, ini tandanya kekenyangan kan ini. Kemudian tidak pernah binatang lari dari Nabi ya. Sementara ada orang ya, kucing saja langsung lari takut ya. Ini menunjukkan Nabi itu rahmah, penuh kasih sayang. Kalau kebet. Dan lalat tidak pernah hinggap kepada tubuh Nabi. Lalat ini identik dengan sesuatu yang kotor, jorok ya. Ini menunjukkan fisik Nabi bersih. Kemudian Nabi punya kemampuan melihat ke belakang sebagaimana melihat ke depan. Kita biasanya melihat radius berapa ini? Setengah lingkaran lebih ya. Kalau seluruh lingkaran berapa? 300 ya, kita ini berapa? Kan lebih dari separuhnya. Di sebelah sini agak belakang kelihatan sedikit. Kalau mata ke sana depan, ini ada gitu, walaupun tidak utuh masuk ke mata kita. Tapi di tengkuk, telinga sudah tidak kelihatan. Nah, Nabi punya kemampuan ya, seperti jauh dari seperti kemampuan manusia biasa. Tetapi bukan dipahami. Kemudian di sini ada penglihatan. Aib ya kalau kemudian ada orang punya mata dua. Di depan ada matanya, di belakang ada matanya. Ini kan ketidaknormalan. Nabi tidak. Tetapi kemampuan jangkauan beliau luas. Ini seperti apa? Kemudian tidak pernah terlihat bekas kencingnya. Ini luar biasa. Ada yang kemudian diminum oleh para sahabat Nabi, khusus kencing Nabi ya. Ya bagaimana tidak? Secara pola hidup Nabi, pola hidupnya sehat, tidak sembarangan minum apapun, maka kualitas kencingnya pun sehat. Selain itu memang sesuatu yang istimewa Nabi ya. Maka jangan disamakan anggapannya dengan urinnya
manusia lain, kencingnya manusia lain. Hati Nabi tidak pernah tidur, meskipun kedua mata beliau terlihat ngantuk, terlelap. Bayangan Nabi tidak, ya, senantiasa wala yaradillahu fi syamsi, tidak, senantiasa tidak terlihat di bawah terik matahari, tidak pernah terlihat ada bayangan. Berarti di atasnya di sini ada naungan awan. Bagaimana kemudian seseorang tidak ada bayangannya kecuali terhalang sesuatu, matahari terhalang menyinarinya. Bayangan ini kan akibat ada cahaya, sinar. Kemudian kedua pundaknya sejajar dengan masyarakat umumnya. Ini kan hebat, duduk sama rata, tapi Nabi terlihat lebih tinggi. Kalau bersama orang yang tinggi, Nabi lebih tinggi sedikit. Kemudian kalau bersama orang yang pendek, Nabi tidak terlalu jarak tinggiannya tidak terlalu. Ada orang yang tinggi, begitu kumpulan orang yang pendek paling panjang dia. Tidak bagus kan gitu. Ini tidak sejajar, lebih tinggi sedikit. Dengan yang pendek-pendek juga tetap lebih tinggi. Nah, subhanallah, di antara dzurriyyah Nabi, anak keturunan cucu Nabi ini ada yang seperti ini. Di antara para guru kita, wajahnya mirip wajah Nabi. Ini bukan saya yang menceritakan. Banyak orang yang kemudian bertemu Nabi dalam sosok wajah beliau. Bagaimana dengan datuknya yang mulia, Sayyidil Wujud, baginda Nabi Muhammad SAW. Cucunya saja, cicitnya saja sudah setampan beliau itu, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah.